Kenapa mereka disunat pada usia 12 atau 13? Seperti Ismail, seperti orang Islam. Bukan pada usia 8 hari seperti Ishak. Kejadian 21 ayat 4. Bukankah usia 8 hari itu sunat merupakan ketetapan Tuhan? Kejadian 17 ayat 12. Itu ketetapan Tuhan. 8 hari. Kalau memang mereka tidak mau peduli sama ketetapan Tuhan, tetap mau sunat, lain mau tidak peduli ketetapan Tuhan. Lah kenapa kok tidak nuruti Ishak, tidak nuruti Ismail kali, nuruti Abraham sekali, saudara. Sunat umur 99. Gak sunat-sunat ya. Ya. Bambang Nursena itu berulang kali mengatakan bahwa orang Kristen di Indonesia sudah diwesternisasikan, dibaratkan. Tapi kelihatannya dalam persoalan ini dia yang mengalami pengaraban atau pengislaman. Ya. Nomor 3, saudara. Hal yang ketiga yang seharusnya juga dibuang tapi tetap dipertahankan adalah adanya jam doa atau yang dia sebut sholat 7 waktu. Nah saudara, adanya waktu sembahyang dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 dan sebagainya ya, itu dia pakai sebagai dasar. Lalu juga saudara, adanya kiblat pada waktu doa. Ini aneh lagi saudara. Saya pergi ke persekutuan mereka di Hotel Sahid ya. Waktu mereka tuh mau doa, sebelah sini minggir semua. Ini kan tidak pakai kursi ya mereka, persis kayak masjid pokoknya. Pelosok-pelosokan. Sebelah sini minggir, mau dipakai kiblat, minggir kabeh kiblat. Tuh tak tahu 5 atau 6 orang di tengah berdoa, jengking-jengking dan sebagainya. Persis seperti Islam. Ada kiblatnya. Ya. Nah saudara, ini akan saya bahas ya, jam doa dan kiblat pada waktu doa. Pertama saudara, kita membahas tentang jam doa. Koran Bangsa hari Rabu tanggal 24 Mei 2000 mengatakan demikian. Kalau dalam Islam sholat hanya 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tapi KOS malah menyerukan umatnya sholat 7 kali atau 7 waktu. Rincian sholat itu adalah sebagai berikut. Sholat subuh dilaksanakan sebagai penyambutan kebangkitan Isa Al-Masih. Setelah sholat subuh, kemudian sholat lagi pada sekitar jam 9. Dalam Islam disebut duha. Salat ini dimaksudkan sebagai peringatan terhadap pengadilan Isa Al-Masih. Jam 12 duhur, penganut KOS sholat lagi. Sholat ini dimaksudkan sebagai peringatan terhadap penyaliban Isa. Sedangkan sholat asar dimaksudkan sebagai peringatan terhadap waktu turunnya Isa dari salib. Sedang sholat ghurub dalam Islam, sholat maghrib dimaksudkan sebagai peringatan terhadap pemakaman Isa. Usai melaksanakan sholat ghurub, penganut KOS kemudian sholat Isya. Setelah itu baru sholat lail atau malam. Isa sudah berpesan bahwa dia akan kembali di waktu malam seperti pencuri, kata Heni Sumali, yaitu imamnya mereka. Saudara, ini kata-katanya khususnya bagian akhir ini kemarin juga diucapkan ya Maria. Ini betul-betul ridiculous, yang menggelikan luar biasa. Yesus bilang, aku datang seperti pencuri di waktu malam. Pertama tidak pernah bilang tengah malam ya, di waktu malam. Itu gambaran saudara. Ya sekarang memang Indonesia ini pencuri siang yang wakil, tapi tidak lazim itu saudara. Ya, pencuri itu biasanya malam. Maksudnya Yesus datang secara tidak terduga. Itu tidak bisa diartikan Yesus betul-betul kalau datang itu malam mesti. Jadi kita mesti sembahyang. Itu kegilaan hasilkan semacam demikian. Dan Bambang Nursena juga mengatakan bahwa Kristen tidak punya jam doa karena sudah dimodernisir oleh Barat. Padahal dia kemarin ngomong itu tidak wajib. Tapi kalau orang tidak punya jam doa, katanya dimodernisir oleh Barat. Jadi saudara, ini kalau ngomong terus semacam demikian ya. Hal yang kedua, tentang kiblat. Koran Bangsa hari Rabu tanggal 24 Mei tahun 2000. Berbeda dengan Islam yang jika sholat menghadap Ka'bah, yang dari Indonesia masuk kategori arah barat, penganut KOS malah menghadap ke arah timur, yaitu menghadap Baitul Maqdis. Saya tidak tahu apa yang disebut Baitul Maqdis. Saya ini terapi alergi, dokter alergi saya itu Islam dan tokoh ya, tokoh partai pokoknya. Lalu saya tanya kepada dia, Dok, Baitul Maqdis itu apa? Dia kaget, dia tahu saya pendeta ya. Tadi kaget, kok saya pendeta tanya Baitul Maqdis. Lalu dia berkata, ini namanya masjid di Yerusalem. Saya tuh, lah kok kiblatnya ada masjid ini ya apa mau? Saya tidak tahu apakah ada nama yang lain. Dia cuma mengatakan
Baitul saya tahu ya, Baitul itu Betel, rumah Allah. Makdis katanya dia itu suci. Ya, nah, nggak ngerti apapun artinya. Ya, kalau ini masjid ya memang betul-betul kegilaan orang Kristen sembahyang bisa kiblatnya ngalah ke masjid itu betul-betul nggak masuk di akal. Tapi kalaupun ini bukan masjid atau apapun, ini tetap adalah salah karena kiblat seharusnya disingkirkan. Nah, saudara, saya memberikan tanggapan sekarang, saudara, 2 poinnya. Pertama, saudara, saya mengajak saudara melihat satu teks kitab suci yang menunjukkan bahwa hal-hal semacam demikian mestinya dibuang. Ini percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan 24. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kamu itu maksudnya orang Yahudi. Ya, menurut orang Yahudi, Yerusalem tempat menyembah. Menurut mereka, gunung yang lain. Jadi ada 2 gunung, Samaria, Yahudi ya. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yahudi, menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sudah perhatikan ya, bahwa perempuan Samaria ini menanyakan tempat menyembah yang benar. Dengan kata lain, dia mempersoalkan ibadah yang bersifat lahiriah. Nek beribadah, tempatnya mesti di sini, tidak boleh di situ. Itu lahiriah. Ya, itu yang dia persoalkan, dan itu memang merupakan ciri khas zaman perjanjian lama. Karena itu harus di bait suci tiga kali setahun dan sebagainya. Tapi Yesus berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Maksudnya apa? Akan datang dan sudah tiba. Ini kok gak masuk akal. Ini suatu ungkapannya. Maksudnya masa itu masa transisi. Ya, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Berarti masa transisi bahwa tempat penyembahan tidak lagi dipersoalkan. Bukan gunung ini, bukan Yerusalem, bukan. Yang dipersoalkan oleh Yesus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dengan kata-kata ini, Yesus membuang semua ibadah lahiriah dan menekankan ibadah rohaniah. Yang dimaksud ibadah lahiriah, kiblat. Karena perjanjian lama memang ada, ya, kiblat. Daniel 6 ayat 11, Daniel itu doa, ada kiblatnya ya. Tempat doa yang ditetapkan harus di sini dan sebagainya. Ini ibadah lahiriah. Posisi tubuh dalam doa harus berlutut, harus jengking, harus tengkurap, harus apa? Itu semua ibadah yang bersifat lahiriah. Jam doa, ini semua. Jadi saudara, ini semua mestinya minggir. Dan saudara, poin kedua, poin B. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Dalam terjemahan NIV, berdoa terus-menerus. NESB, berdoa tanpa henti-hentinya. Dengan kata-kata ini Paulus jelas menghapus jam doa, dan ini menunjukkan bahwa tidak mempunyai jam doa bukan merupakan kekristenan yang sudah diwesternisasikan atau dimodernisir, tetapi itu kekristenan yang alkitabiah. Tentang Kisah Rasul 3 ayat 1 yang menunjukkan masih ada jam doa, perlu diketahui 2 hal. Pertama, zaman Kisah Rasul memang masa transisi dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Ya. Kedua, pada saat terjadi Kisah Rasul 3 ayat 1, jelas bahwa 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu belum ditulis. Setelah itu ditulis, tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa, berdoalah terus-menerus. Jelas tidak ada jam doa. Sekarang sudah kita masuk pada poin yang terakhir, yang kelima, yaitu lain-lain. Ya, jadi kristologi, Tritunggal, Alkitab, hal-hal PL yang harus dibuang dalam PB tapi dipertahankan. Sekarang lain-lain. Saudara, nomor 1, dalam persoalan Maria, saudara, poin A, Bambang Nursena mempercayai keperawanan abadi dari Maria. Keperawanan Maria sampai melahirkan Kristus kita harus percaya, ya. Tapi keperawanan abadi dari Maria, ini lain urusannya. Saya punya rekaman khotbahnya, tapi saya kira tidak usah tuliskan, dibunyikan di sini. Yang kedua, kelihatannya mereka juga percaya kesucian Maria, suci murni. Mereka mempraktekkan penghormatan kepada Maria. Menurut mereka istilahnya penghormatan, bukan penyembahan. Mereka menolak penyembahan. Mereka menyetujui doa salam Maria.
dengan alasan Gabriel, malaikat, memberi salam kepada Maria dalam Lukas 1 ayat 28. Mereka menyetujui Maria sebagai ibu gereja, tapi sebagai ratu surga seperti yang diterima oleh Katolik, itu mereka tidak terima. Tapi ibu gereja diterima, sama dengan Katolik. Koran Bangsa hari Selasa 23 Mei 2000, menurut Henry, dalam Injil ini banyak paralel kisah-kisah yang sejajar dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Ia mencontohkan dalam Al-Quran dikatakan Maryam dan putranya adalah manusia yang suci. Dalam ajaran Kos juga ada penghormatan semacam salawat dalam Islam. Hanya saja salawat dalam Kos diarahkan pada Maryam, sedangkan dalam Islam pada Nabi Muhammad SAW. Saudara, saya berikan tanggapan sekarang. Pertama, poin A. Kitab suci tidak pernah mengajarkan keperawanan Maria yang abadi, tidak pernah. Memang mengajarkan keperawanan, tapi cuma sampai dia melahirkan Kristus. Abadi, tidak pernah. Itu justru bertentangan Matius 1, 24, 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia selama-lamanya. Itu bunyinya. Mungkin Alkitabnya dia bunyinya begitu, saudara, sampai dia percaya selama-lamanya. Alkitab saya bunyinya tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kalau saudara punya anak libur sampai 15 Juli, berarti setelah 15 Juli libur tidak? Tidak. Kalau tidak bersetubuh sampai anaknya lahir, berarti setelah anaknya lahir bagaimana? Ya mereka hidup suami istri normal, saudara. Dalam kitab suci Matius 13, 56 ada saudara-saudara Yesus. Ditafsirkan oleh orang Roma Katolik sebagai saudara sepupu. Tapi kata saudara sepupu itu dalam bahasa Yunani ada sendiri. Mengapa tidak digunakan kata itu? Mengapa pakai kata saudara? 1 Korintus pasal 7 itu mengatakan suami istri tidak boleh bertarak kecuali sementara waktu persetujuan bersama supaya bisa berdoa. Lalu harus kembali berkumpul lagi karena kamu tidak tahan bertarak. Memang pada waktu itu belum ada. Pada waktu Yusuf 1 Korintus 7 belum ada. Tapi pasti konsep itu Allah sudah ada. Mungkinkah dia berkata kepada Yusuf, jangan main-main. Itu mamanya anakku, kamu ngotek-ngotek. Saudara, ini tidak mungkin, saudara. Sama sekali tidak masuk di akal. Ya. Poin B. Kitab suci menyatakan bahwa semua manusia berdosa, yang dikecualikan hanya Yesus. 2 Korintus 5:21, Ibrani 4 ayat 15. Tidak ada orang lain dikecualikan. Ya, saya sudah bolak-balik ngomong tentang ini ya. Argumentasi mereka itu tidak punya Alkitab betulnya. Argumentasinya cuma logika. Yesus kok bisa suci? Kalau tidak mamanya suci gimana? Kalau mamanya orang berdosa, Yesus lahir berdosa. Tapi kalau argumentasi itu kita ambil terus secara konsisten, Maria suci dari mana? Harus papa mamanya suci. Papa mamanya suci dari mana? Harus mak engkongnya 44 suci. Mak engkongnya 44 suci dari mana? Mak copoconya 88 suci. Kalau dibapaskan terus, tabrak Adam dan Hawa suci kabeh. Itu konsekuensi yang orang Katolik pun tidak akan setuju. Demikian juga orang Ortodoks Syria. Jadi saudara mengatakan Maria suci, tidak ada dasar kitab suci. Dasarnya sepotong logika yang tidak terlalu rasional. Ya, jadi saudara itu omong kosong. Maria tidak suci, tapi tetap Yesus suci. Karena anak yang dikandung Maria dari Roh Kudus, dijaga oleh Roh Kudus sejak saat pertama keberadaannya supaya terus suci. Poin ketiga, Maria sudah mati, dan kitab suci tidak pernah mengajar untuk melakukan penghormatan kepada orang yang sudah mati. Gabriel memberi salam kepada Maria pada waktu Maria masih hidup. Itu berbeda kalau orang Katolik atau Ortodoks Syria sekarang memberi salam kepada Maria yang sudah mati. Saudara, kalau memang Gabriel beri salam lalu diikutkan salam Maria, gak apa-apa lah. Saudara, kitab suci itu orang beri salam banyak. Yesus beri salam kepada murid-muridnya, Matius 28 ayat yang ke-9. Paulus memberi salam kepada sederetan orang, Roma 16 ayat 3-15. Jadi mestinya ada salam Petrus, salam Yakobus, salam Matius, salam Opus, segala macam. Wah, akhir-akhir saudara, tidak ada. Ya, di samping itu saudara, isi salam Gabriel cuma bunyinya, salam, hai engkau yang dikaruniai.
Tuhan menyertai engkau. Ini tentu berbeda dengan isi dari Salam Maria atau Hail Mary atau Ave Maria yang berbunyi demikian. Langsung saya terjemahkan. Ini saya terjemahan saya. Jadi kalau dari gereja Katolik mungkin bisa ada beda sedikit-sedikit. Salam Maria, penuh kasih karunia, Tuhan beserta denganmu. Berbahagialah engkau di antara wanita, dan diberkatilah buah kandunganmu Yesus. Maria yang kudus, Bunda Allah, berdoalah untuk kami orang-orang berdosa, sekarang dan pada saat kematian kami. Amin. Jadi bagian yang terakhir menunjukkan jelas itu suatu permintaan, suatu permohonan, suatu doa. Dan itu adalah sesuatu yang jelas salah. Ya, Maria sudah mati, berdoa kepada dia. Maria masih hidup saja, tidak ada orang berdoa kepada dia kok. Ini sudah mati lagi. Poin yang keempat, poin ini, kitab suci juga tidak pernah mengajarkan bahwa Maria adalah ibu gereja. Tapi mereka percaya. Hal yang kedua, tadi pertama Maria, sekarang kedua, tradisi Arab atau Syria, seperti penggunaan peci atau kopiah atau jilbab, dan penggunaan bahasa Arab, Syria, dan sebagainya. Saudara, bagian ini perhatikan. Ya, ini penting menurut saya. Saya berpendapat, saudara, kita tidak perlu meniru tradisi Arab ataupun Syria, karena kita tinggal di Indonesia, bukan Arab, bukan Syria. Perhatikan, saudara, kata-kata Paulus 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 20 sampai dengan 22. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, menyesuaikan, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi saudara, ayat ini menunjukkan Paulus menyesuaikan dirinya dengan orang yang dia layani. Sekarang saudara, di Indonesia kita melayani siapa? Kita melayani orang Indonesia. Berarti kita harus menyesuaikan dengan Indonesia, bukan dengan Arab atau Syria. Ya, jadi menyesuaikan dengan tradisi Indonesia. Itu pun selama tradisi itu tidak bertentangan firman. Kalau bertentangan firman lain ceritanya. Ya, sesuaikan. Nah, sekarang mereka pakai jilbab, mereka pakai bahasa Arab, dan mereka katakan itu tradisi Islam. Kami mau menyesuaikan dengan orang Islam, mau memenangkan orang Islam. Maka perlu dipertanyakan, berapa persen orang Islam yang pakai jilbab? Berapa persen orang Islam yang mengerti bahasa Arab? Itu sedikit sekali, saudara. Mungkin 10%, belum tentu ada. Mereka menyesuaikan dengan yang 10%, mengabaikan yang 90%. Itu ngomong kosong kan? Mayoritas pakai bahasa biasa Indonesia, mayoritas tidak jilbaban. Kepada itulah mestinya mereka menyesuaikan diri. Ya, jadi ini nonsens ya. Saya pernah 2 kali ikut kebaktian atau persekutuan mereka di Hotel Zahid. Saya melihat suasana yang bukan suasana gereja. Gak percaya, lihat, ikut sendiri. Cuma sekarang sudah pindah, bukan Hotel Zahid, gak tahu di mana. Lebih mirip suasana masjid. Di samping itu, baik dalam liturgi kebaktian maupun dalam khotbah, digunakan begitu banyak bahasa asing. Kalau kemarin sudah mendengar seperti itu sedikit sudah dibandingkan kalau kebaktian di tempatnya dia. Doanya dan sebagainya, sebentar Ibrani, sebentar Arab, sebentar Aram. Saudara di sana kasarnya kayak bedes kopon, pelenggang, ngomong apa gerangan bahasa rohnya orang-orang ini. Apakah itu penyesuaian diri? Jemaat jadi semacam penonton yang tidak mengerti apa-apa, sehingga otomatis saudara tidak bisa berbakti sepenuhnya dengan hati pikiran saudara. Gimana mau ikut? Doanya saudara tidak ngerti kok. Saya pikir mereka perlu merenungkan kata-kata Paulus di sini. Satu Korintus 14 ayat 9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Memang itu bukan bahasa roh ya, tapi podo tidak ngerti ini podo aja.
Jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Lalu 1 Korintus 14 ayat 19. Tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Mestinya saudara, 10.000 kata. 10.000 kata, saudara tahu panjangnya berapa? Itu kira-kira kalau khotbah 1,5 jam. Paulus lebih baik ngomong 5 kata. Percayalah kepada Tuhan Yesus, atau percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, lebih baik. Itu bisa mempertobatkan orang kalau orang kudus pakai, daripada ngomong 1,5 jam bahasa yang mendengarin tidak ngerti. Itu saudara, itu perlu direnungkan sebetulnya ya. Kesalahan lain dari penekanan bahasa Arab ini adalah Bambang Nursena sering menafsirkan suatu ayat berdasarkan bahasa Arab yang justru berbeda dengan bahasa aslinya, sehingga justru menjadi salah. Misalnya yang kemarin dia katakan tentang Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Salah, Allah tidak bisa lain, Allah selalu Allah. Jadi ini mestinya jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu ditafsirkan menurut bahasa Arab. Tapi saudara, kata yang dipakai aslinya ini Ibrani, bukan Arab. Dan dalam bahasa Ibrani, kata Elohim seperti kata God, bisa menunjuk Allah, bisa menunjuk berhala. Jadi sebetulnya sudah benar, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah itu jangan dianggap kata bahasa Arab, anggap saja kata bahasa Indonesia yang diturunkan dari Arab. Ya, jadi saudara, ini yang saya pikir tidak ngerti gimana, terus lari ke bahasa Arab, terus ke bahasa Arab. Saudara, kita tidak butuh bahasa Arab. Saya bukan sentimen dengan Arab. Kita tidak butuh bahasa Arab karena itu bukan bahasa kitab suci. Bahasa aslinya Ibrani dan Yunani. Bahkan sebetulnya tidak terlalu butuh bahasa Arab. Itu juga bukan bahasa aslinya. Ya. Nomor 3 saudara, penggunaan bahasa asli. Sekarang tadi bahasa Arab, sekarang bahasa asli. Penggunaan bahasa asli Ibrani dan Yunani yang membahayakan atau yang menyesatkan. Saudara, dalam khotbah-khotbahnya Bambang Nursena sering menggunakan yang bieret. Saudara kemarin sudah dengar, tidak usah saya ceritain. Mari ngomong Arab, diceritakan Ibraninya, diceritakan Yunaninya, Aramaiknya, Memra, Logos, ini. Waduh, sampai lama-lama apa saudara? Kalimatullah, bahasa Arabnya. Memra, itu Aramaiknya. Logos, itu Yunaninya. Dabar, itu bahasa Ibraninya. Saya dari tidak ngerti jadi apa. Dengar khotbahnya bolak-balik. Dan saudara, itu dia lakukan di tumpuk-tumpuk seperti itu tanpa ada gunanya. Saya sendiri kalau khotbah kadang-kadang gunakan bahasa asli. Saya tadi mendengar, saya membahas Yahweh dan sebagainya. Kalau memang diperlukan, saya pakai. Tapi kalau tidak diperlukan, apa gunanya gerangan? Satu kali dia khotbah, dia yang saya punya rekamannya, mau khotbah itu sudah, kan baca teks kitab suci. Saya akan membacakan kitab suci dari teks bahasa asli. Dibaca seluruhnya, ayatnya bahasa Yunani sudah. Bayang no, sing dengar tuh dengar apa sudah? Apa gunanya? Tidak ada gunanya barang sedikit pun. Yang saya tekankan di sini bukan penggunaan bahasa asli, tapi penggunaan bahasa asli yang tidak ada gunanya. Dan penggunaan bahasa asli yang tanpa guna itu juga diikuti anak buahnya. Anak buahnya ya gitu. Ngomong ulangan 6 ayat 1. Apa? Saya lupa persisnya. Elohim, Echad ini ya. Apa gunanya lo ngomong bahasa asli? Itu enggak. Ngomong bahasa Indonesia sudah. Enggak ada perbedaan. Itu bisa dimengerti. Ya, jadi saudara, saya mendapatkan kesan bahwa mereka ingin memamerkan kepandaian bahasa asli atau bahasa asing, mungkin supaya orang impress ya, terkesan lalu mengikuti mereka. Nah, berkenaan dengan ini, saya memberikan peringatannya. Orang yang menguasai bahasa asli belum tentu benar, apalagi paling benar. Sama sekali tidak menjamin. Bahasa asli itu menolong, tapi tidak menjamin benar, apalagi paling benar. Mengapa saya berpendapat demikian? Kalau orang yang menguasai bahasa asli memang pasti benar, apalagi paling benar,
Orang-orang Yahudi zaman abad pertama itu, saudara, sudah Kristen semua, ahli teologi semua, hebat semua. Nyatanya orang Yahudi dari zaman abad pertama sampai sekarang, mayoritas, mungkin 95% atau lebih, itu antikristus. Jelas mereka mengerti bahasa asli, tidak menjamin apapun. Kalau tidak ada terang dari Roh Kudus, sesat tetap sesat. Jadi saudara, jangan ikut Bambang Nursena hanya karena dia menguasai bahasa asli. Itu tidak mengesankan betulnya. Kedua, saudara, poin B di sini, bahasa asli dipakai oleh dia untuk menyesatkan. Saudara, pengkhotbah memang gampang menyesatkan pendengar dengan menggunakan bahasa asli, karena jemaat umumnya tidak punya akses ke sana, ya. Dan hal seperti ini dilakukan oleh Bambang Nursena. Saya berikan 3 contoh. Pertama, saudara, dalam sebuah bukunya, tidak saya beli bukunya, saya waktu di sana saya lihat, dia menerjemahkan ulang Mazmur 133 ayat yang pertama, ya. Mazmur 133 ayat pertama, alangkah baiknya jika saudara-saudara hidup dengan rukun dan sebagainya, dia. Nah, ditulis terjemahnya, lalu ditulis bahasa Ibraninya, lalu diterjemahkan ulang. Kata saudara-saudara diganti oleh dia menjadi semua orang. Padahal saudara, saya waktu baca, saya ngerti Ibrani sedikit-sedikit, ya. Itu saya lihat kata yang dipakai itu kata achim, kata Ibraninya. Ah itu artinya brother, achim itu bentuk jamak, brothers. Saudara-saudara itu sudah benar, diganti oleh dia menjadi semua orang. Dari mana gerangan muncul kata semua atau kata orang, saya tidak ngerti. Apa motivasi dia mengubah? Mungkin ini kan, kalau saudara-saudara hidup rukun, ini saudara kan bisa cuma saudara seiman. Dia maunya rukun dengan orang Islam, jadi diganti semua orang. Tapi lah kurang ajar, ini terjemahnya disalahkan, menggunakan bahasa asli tetapi untuk menipu orang. Contoh kedua, dalam Mikha pasal 5 ayat 2, itu dia salah satu khotbahnya, dia mengutip kata-kata Ibraninya, At et Yoleda Yalada, diterjemahkan oleh dia sebagai perempuan yang ditentukan akan melahirkan. Pada saudara, kata yang ditentukan itu tidak pernah ada. Perempuan yang akan melahirkan, itu tok mestinya. Tapi dia tahu-tahu muncul, ditentukan. Padahal sama sekali tidak ada. Contoh ketiga, menurut Bambang Nursena, dalam Kisah Rasul 10 ayat 2 dan 3, ada sembahyang Minka. Kemarin juga dia sebutkan sembahyang Minka, tapi dia tidak bilang itu dalam Kisah Rasul 10 ayat 2 dan 3. Dia lalu berkata, kata ini memang tidak ada dalam Alkitab bahasa Indonesia, tetapi ada di dalam bahasa aslinya. Saya cek saudara Yunani Interlinear, tidak ada kata Minka. Dia berkata ada di dalam bahasa aslinya. Saudara, ini jelas menunjukkannya. Saya kira saya memberikan bukti yang terlalu menyolok. Dia memang penipu. Yang keempat, Roh Kudus keluar hanya dari Bapa. Bagi mereka, bagi Protestan dan Katolik, dari Bapa dan Anak. Saudara, doktrin ini terlalu sukar dan rumit untuk dibahas di sini, dan saya berpendapat kalau dia salah di sini, dia tidak termasuk sesat. Kalau cuma di sini, ini terlalu mentip, salah di situ tidak jadi terlalu soal. Ya. Yang kelima, saudara, Bambang Nursena berulang kali menyatakan kebanggaannya karena dia diterima oleh tokoh-tokoh orang seberang. Padahal orang-orang seberang itu tidak bertobat, ya. Tapi dia bangga sekali diterima Gus Dur, Nurholis, Majid dan sebagainya. Dan dia mengecam tidak mengkompromikan kepercayaannya, tapi tetap bisa terjadi agree and disagreement, setuju di dalam ketidaksetujuan. Sebenarnya saya mau putar kaset, tapi waktunya tidak nututi, saudara. Ya, saudara, saya berikan tanggapan tentang hal ini. Pertama, perlu dipertanyakan mengapa dia diterima orang seberang padahal mereka tidak bertobat, tidak percaya kepada Kristus. Jelas karena ajaran dia sudah disesuaikan dengan telinga orang seberang. Misalnya, dia berkata, kalau bicara kepada orang Islam, sebut Bapa sebagai wujud tulah, Kudus sebut sebagai roh bulan, roh Allah, pasti tidak ada batu sandungan. Itu kata-kata dia. Bandingkan dengan kata-kata Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua, di mana Paulus berkata, kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah.
Juga bandingkan dengan 1 Korintus 1, 22-23 yang tadi sudah dibaca. Salib itu batu sandungan bagi orang Yahudi, kebodohan bagi orang Yunani. Tidak peduli, tetap diberitakan oleh Paulus. Batu sandungan tetap diberitakan. Dia tidak, batu sandungan gantian saja. Ini memalsukan firman Allah. Poin kedua, poin B. Pada waktu Yesus sendiri, rasul-rasul, orang-orang Kristen abad pertama melakukan penginjilan, bahkan nabi-nabi PR. Saya tidak melihat bahwa orang-orang yang menolak mereka lalu setuju di dalam ketidaksetujuan. Saya tidak melihat itu. Sebaliknya, orang-orang yang percaya dimusuhi habis-habisan, difitnah, tidak jarang dianiaya atau bahkan dibunuh. Mengapa? Karena berbeda dengan apa yang dilakukan Bambang Nursena yang mengkompromikan firman Tuhan atau Injil, orang-orang Kristen ini atau percaya atau Yesus ini tidak mengkompromikan. Bandingkan kata-kata Paulus tadi 2 Korintus 4 ayat 2 tadi. Tidak memasukkan firman Allah. Poin yang ketiga, poin C, ini poin yang terakhir. Dalam kitab suci ada beberapa ayat yang berhubungan dengan hal ini. Yohanes 15, 18-20. Jika dunia membenci kamu, ingat bahwa ia, dunia, telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Jikalau mereka, dunia, menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Saudara, Yesus bilang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya, murid tidak lebih tinggi dari gurunya. Kalau guru atau tuan dianiaya, kita pasti juga. Asal kita PI sungguh-sungguh, mesti dimusuhi orang, tidak bisa tidak. Kalau Bambang Nursena bisa tidak dimusuhi, tapi sebaliknya diterima baik, agree in disagreement, saudara, itu menunjukkan dia hamba yang lebih tinggi dari tuannya, murid yang lebih pintar dari gurunya, dan itu tidak masuk akal. Lukas 6, 22, 23, dan 26. Ini mesti didengar sama Bambang Nursena. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Kalau saudara memberitakan firman, orang menolak tapi saudara dipuji, itu sikapnya orang-orang terhadap nabi palsu, bukan terhadap nabi asli. Saya akhiri khotbah ini dengan memberikan beberapa kutipan. Calvin mengatakan demikian: kita tidak bisa menjadi tentara Kristus dengan kondisi atau keadaan lain selain mendapatkan sebagian besar dunia ini memusuhi kita dan mengejar kita sampai mati. Keadaannya adalah seperti ini. Setan penguasa dunia ini tidak akan pernah berhenti untuk mengisi pengikut-pengikutnya dengan kemarahan, meneruskan permusuhan terhadap anggota-anggota Kristus. Luther mengatakan gereja adalah kumpulan orang yang dianiaya dan dibunuh karena Injil. Charles Spurgeon mengatakan demikian: jika kita lebih menyerupai Kristus, kita akan lebih dibenci oleh musuh-musuhnya. Merupakan sesuatu yang memalukan dan menyedihkan bagi seorang anak Allah untuk menjadi favorit atau kesayangan dunia. Merupakan suatu pertanda yang sangat buruk untuk mendengar dunia yang jahat bertepuk tangan dan berteriak, baik sekali perbuatanmu, kepada orang Kristen. Ia boleh mulai melihat pada karakternya dan bertanya-tanya apakah ia tidak melakukan apa yang salah pada waktu orang yang tidak benar memberinya persetujuan atau penerimaan mereka. Leon Morris mengatakan demikian: merupakan sesuatu yang berbahaya kalau semua orang memuji atau berbicara baik tentang kamu, karena ini hampir tidak mungkin terjadi terpisah dari pengorbanan prinsip. Kedua, dia mengatakan demikian: adalah nabi-nabi palsu yang memenangkan banyak tempik sorak. Yeremia 5 ayat 31. Seorang nabi yang benar terlalu tidak menyenangkan untuk menjadi populer. William Hendrickson: kalau setiap orang berbicara baik tentang kamu atau memuji kamu, itu pasti karena kamu adalah seorang penjilat yang mau merendahkan diri dan bersifat penipu.
Dari semua ini seharusnya menurut saya, kalau dia diterima baik seperti itu padahal orangnya tidak bertobat, seharusnya dia bukannya bangga, seharusnya malu mestinya. Yang benar itu dianiaya mestinya, dibenci. Saudara, kesimpulannya apa? Dua kesimpulan juga. Gereja ini pertama-tama adalah gereja yang sesat menurut saya. Karena gereja ini salah, sesat dalam banyak persoalan dasar dari kekristenan. Sebetulnya doktrin kitab suci dia tidak mau back to the Bible itu sudah cukup, lebih dari cukup. Ini gereja sesat. Cuma orang yang begitu pintar dalam berkhotbah, sudah diajak ke suatu tempat, saudara ngerti apa-apa, saudara tidak melihat sesat. Saudara, dia adalah gereja sesat. Saya mengutip lagi majalahnya, menceritakan Yusuf Ronia. Beberapa bulan setelah memproklamirkan diri sebagai pemeluk ortodoks, dalam wawancara khusus dengan Narwastu, Yusuf Roni menyatakan telah keluar dari ortodoks. Bahkan dengan tegas ia mengatakan bahwa masuknya dia ke ortodoks merupakan kesalahan besar. Daripada sesat, lebih baik saya bertobat. Saya tetap Protestan. Saya bukan hanya wajib menjauhi gereja ortodoks Syria dan tidak mendukungnya, tapi juga wajib memberitahu, mengingatkan orang-orang yang mulai tertarik atau sudah tertarik oleh gereja ini. Bagi Bambang Nursena dan kelompoknya, mereka sekarang tidak hadir, tapi mungkin dengar kasetnya bakalnya. Ya, saya ingin mengingatkan kata-kata Tuhan Yesus dalam Matius 8 ayat 17, ayat 7. Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. So itu kesimpulan pertama, sesat. Kesimpulan kedua, orang ini bunglon. Kalau saudara kemarin tertipu, terhanyut, saudara ingat, bunglon itu sebentar hijau, sebentar merah, sebentar coklat, sebentar hitam, saya tak tahu apa. Jadi saudara, jangan pikir itu warna aslinya. Saya sudah mendengar banyak khotbahnya dia berbeda-beda terus. Saudara dengar baru sekali, jangan anggap dia orang yang benar. Sampai di sini pembahasan tentang gereja ortodoks Syria. Ya, yang keras, tolong keras. Kalau Nanti. Pertanyaan saya mengingat kaset-kasetnya Bambang Nursena mungkin karena ada beberapa versi, ada yang mengingat apa yang dia sampaikan selalu berubah-ubah seperti tadi Bapak jelaskan. Tentunya kita membutuhkan kaset-kaset ini untuk menjelaskan kepada orang lain. Yang saya perlu tahu dari mana kita dapatkan kaset itu. Yang pertama, yang kedua. Sebentar, kasetnya saya jawab dulu ya. Dapatkan kasetnya itu saya ngerekam sendiri yang waktu saya pergi ke tempatnya dia. Lalu yang satu saya diberi teman saya. Jadi saya tidak tahu kalau mau dapatkan. Tapi kalau saudara mau dapatkan yang ada pada saya, itu bisa. Jadi belikan saja kaset, nanti tak rekamkan duplikatnya. Jadi kaset yang ada pada saya. Tapi kalau kaset yang lain saya tidak tahu. Oke. Yang kedua, mengingat tidak ada meeting point, tetapi seringkali kita kadang-kala sejauh mana kita dapat menggunakan nama Isa Al-Masih dalam penginjilan. Karena jadi ini saya sendiri tidak terlalu mantap menggunakan nama ini karena kita dengan Yesus Kristus. Tetapi untuk menjangkau mereka seringkali dengan PI kita menggunakan Isa Al-Masih. Sejauh mana kita dapat menggunakan ini? Kalau saya tidak setuju dengan penggunaan Isa Al-Masih, saya tidak mau. Jadi saya tetap akan menggunakan Yesus. Jadi saya tidak berani mengatakan bahwa kalau orang pakai nama Isa Al-Masih sudah kompromi. Saya tidak yakin. Ya, tapi saya sendiri memang sama seperti saudara kayaknya tidak sep. Saya mau orang itu kenal Yesus, bukan Isa. Kalau Isa nanti konotasinya Isanya mereka, pengertian mereka cuma Nabi. Ya, kalau Yesus pengertian kita Allah dan manusia, juru selamat dan sebagainya. Ya, terakhir Pak, barangkali saya mau dibantu untuk memahami Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ya, Yesus itu Allah 100% dan manusia 100%. Dia punya dua hakikat, nature, ya, fusis. Dan itu dua hakikat itu punya pikiran sendiri-sendiri. Dia punya pikiran manusia, dia punya pikiran ilahi. Perasaan manusia,
perasaan ilahi. Kehendak manusia, kehendak ilahi. Nah, dua pikiran Allah dan manusia ini tidak bisa muncul bareng, tapi timbul tenggelam bergantian. Pada waktu pikiran manusia yang muncul, dia tidak maha tahu, pengetahuannya terbatas. Ya, pada waktu pikiran ilahi muncul, dia maha tahu. Ya, jadi karena itu seperti Matius 24 ayat 36, ya, itu dia berkata hari Tuhan dia tidak tahu. Cuma Bapak sendiri, malaikat tidak, dia tidak tahu juga. Nah, itu pikiran manusia yang keluar. Nah, pada waktu Yohanes 14 ayat 28, Bapak lebih besar daripada aku, sama. Pikiran manusia yang keluar. Bapak lebih besar dari dia sebagai manusia, atau dia sebagai Allah yang sudah merendahkan diri sebagai manusia. Tapi pada kali yang lain, pada waktu pikiran ilahi muncul, dia berkata, aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Ya, jadi ilahi dan manusia itu perlu dipertimbangkan. Kalau Yesus berdoa, Yesus capek, Yesus lapar dan sebagainya, itu manusia. Ini mungkin ada tambahan. Kalau pengakuan Imam Rasul itu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti kan memang ada dua person di dalam itu. Ini saya kurang mengerti. Ya memang, kita kan percaya dua person. Dua person. Tiga ya, Ya. Bapa, Anak, Roh. Ya tiga. Memang tiga. Nah, Yohanes 1 ayat 1 sudah sebetulnya ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini Allah, ini Allah. Ya. Jadi dua person, tapi kita tidak berkata dua Allah. Ya, dua pribadi Allah bisa, tapi dua Allah tidak. Oke, Bapak ini tadi. Pak, saya mau tanya cuma itu masalah imam-imam yang rajani itu kan kita sebagai imam. Imam-imam apa? Oh, ya, itu kemarin saya sudah ngomong dengan Pak Andi dan 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani dan sebagainya. Saya berpendapat demikian ya. Karena kita memang sudah tidak butuh imam manusia, imam manusia biasa, maka kita tuh imam. Imam kan tidak butuh imam. Imam kan langsung dengan Allah. Nah, kita langsung karena imam. Ya memang ada perantara Nabi Yesus, tapi bukan imam manusia biasa. Ya, jadi karena kita bisa tidak pakai perantara manusia lagi, maka mungkin itu sebabnya kita sebut imam. Tapi jabatan imam itu lain sudah. Ya, ini yang saya perkawan, jabatan imam. Dalam gereja tidak boleh ada jabatan imam. Dan jangan perlakukan pendeta sebagai imam. Ya, pendeta bukan imam. Banyak orang Kristen kalau doa minta didoakan pendetanya. Dia tidak mau doa sendiri. Kalau dia juga doa, pendeta juga doa, tidak apa-apa. Tapi dia tidak doa, dia minta pendetanya doa. Ini tidak beres. Pendetanya diperlakukan sebagai imam. Harus ditolak yang kayak gitu. Ada lain? Ya, cenderung. Apakah yang dimaksud dengan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu apakah bukan tubuh kebangkitan Kristus, Pak? Saya tidak tahu yang dimaksud itu manusianya atau Allahnya atau pribadinya, berarti gabungan Allah manusia. Tapi yang jelas bahwa di sana itu sebetulnya bukan sesuatu yang bersifat hurufiah ya. Jadi duduk di sebelah kanan Allah, nyatanya dia tidak selalu duduk. Waktu Stefanus dirajam memandang ke atas, anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Ya, jadi dia tidak selalu duduk. Dan kalau Allah itu maha ada, sebelah kanannya itu di mana sudah? Sebelah kanannya juga maha ada. Ya, jadi duduk sebelah kanan Allah itu suatu gambaran saja. Kalau raja, sebelah kanannya itu kedudukan yang tertinggi. Nah, Yesus duduk sebelah kanan Allah, artinya dia menduduki tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Dia menguasai seluruh alam semesta. Karena itu sekalipun ada problem, ada apa, kita dianiaya dan sebagai kelihatannya setan berkuasa. Tidak, Yesus yang berkuasa. Yang kedua, Pak, kemarin Bang Nursena ngomong katanya nama Tuhan orang Kristen bukan Tuhan Yesus ya, katanya dia salah kan? Dia ngomong begitu. Iya kan, Pak, kemarin? Saya tidak tahu, mungkin ada kelewatan saya dia. Saya ngomong sama Joko itu ada yang loncatan. Tak tahu saya. Dia ngomong gimana persisnya? Yesus bukan Bapa. Yesus bukan Bapak. Loh, kalau Yesus bukan Bapak ya jelas memang bukan. Bukan, Pak. Ya. Itu. Ngomong apa? Ngomong gimana? Persisnya tidak tahu ya, cuma maksudnya gitu, Pak. Dia ngomong kalau nama Tuhan orang Kristen bukan Yesus gitu loh, Pak. Yang disembah Yesus. Itu substansinya ya. Cuma beda terminologi ya. Mungkin gini
Pak ya, kalau dilihat sepintas benar kan Pak, soalnya kan Allah orang itu memang kita akui Tritunggal ya Pak, sehingga kalau ngomong Yesus sendiri kan salah ya Pak. Enggak, benar. Yesus tuh, jelas pengakuan iman Rasul sudah mengatakan Tuhan. Lalu pengakuan iman Nicea, Roh Kudus juga Tuhan dan pemberi kehidupan. Jadi tiga-tiga itu Tuhan. Seperti pengakuan iman Athanasius tadi ya, Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi kita tidak punya tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Bapa itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus Allah. Kita tidak punya tiga Allah, tapi satu Allah. Iya Pak, Bapak, Roh Kudus kan bukan Yesus toh Pak. Loh bukan memang. Bapak beda dengan anak, anak beda dengan Roh Kudus beda dengan Bapak. Jadi ini tiga pribadi yang berbeda. Ya, sehingga kalau dia ngomong anaknya orang Kristen bukan Yesus, itu juga ada benar.